objek yang saya maksud tersebut. Objek yang pertama yang kita ulas adalah dataran tinggi Dieng di kawasan bagian tengah dari Provinsi Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng sesungguhnya juga sebuah dataran tinggi aktif vulkanis dengan ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut. Dari Dieng ini kita bisa melihat sederetan gunung-gunung di Jawa Tengah yang menjulang tinggi sekitar 3.000 meter seperti Gunung Sumbing,
dan Gunung Sindoro yang berdiri megah. Bahkan bila cuaca bersih, extended, juga terlihat sampai Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang jauh di sebelah timurnya. Sungguh pesona alam yang indah sekali. Berikut ini beberapa spot populer di kawasan Gunung Dieng. Yang pertama adalah Kompleks Candi Kuno Dieng. Jika kita melihat bentuk fisiknya, candi-candi di kawasan Dieng ini relatif kecil dibanding dengan Candi Prambanan atau Candi Borobudur yang besar dan megah. Namun perlu diperhatikan, perlu diketahui bahwa Candi Kompleks Dieng ini dibangun sekitar abad ke-5. Jadi visualisasi bangunan-bangunan candi setelah Indonesia berkenalan dengan konsep agama Hindu di India. Sehingga wajar bila bentuk candinya itu masih relatif sederhana. Spot populer yang kedua adalah Bukit Sikunir. Mungkin bagi orang-orang atau fotografer, nama Sikunir belum begitu populer dibanding dengan nama Dieng itu sendiri ya. Tapi perlu diketahui bahwa Bukit Sikunir itu merupakan angle untuk fotografi yang paling indah di kawasan Dieng. Letaknya sedikit lebih tinggi dari Dieng, mungkin sekitar 2.700 atau 2.900. Dari sini kita bisa melihat pemandangan alam yang dipadu dengan deretan gunung menjulang tinggi yang sangat indah, seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, itu yang langsung terlihat dari Bukit Sikunir. Apalagi ditambah dengan momentum matahari terbit atau sunrise. Spot populer lainnya adalah Telaga Warna. Rasanya ini adalah telaga warna paling populer di Pulau Jawa. Telaga yang kecil namun sangat kuat bernuansa belerang di dasarnya sebagai bukti kawasan vulkanis aktif. Spot selanjutnya adalah Kawah Sikidang. Ini adalah sumber-sumber kawah aktif paling mudah dijangkau di Jawa. Maksudnya, di mana kawah-kawah lain kita harus bersusah payah mendaki gunung terlebih dahulu untuk menjangkaunya. Tapi di kawah-kawah Dieng, Kawah Sikidang, dan kawah yang lainnya itu sangat mudah. Jalan kaki mungkin dalam 5-10 menit sudah sampai. Objek ini juga merupakan bukti nyata bahwa Dieng masih merupakan kawasan vulkanis aktif. Angle lainnya yang menarik adalah lereng-lereng perkebunan. Deretan kebun-kebun sayur membentang luas di lereng Gunung Dieng sangat menarik hati. Ini juga merupakan bukti bagaimana suburnya tanah di kawasan Dieng ini akibat pengaruh vulkanis Gunung Dieng itu sendiri. Objek populer selanjutnya adalah Gunung Merapi, yang boleh dikatakan merupakan signature gunung untuk masyarakat Jawa Tengah. Inilah gunung api yang paling aktif di Pulau Jawa. Terletak di utara kota Yogyakarta, memiliki ketinggian 2.938 meter di atas permukaan laut. Gunung Merapi juga merupakan gunung yang paling banyak dibicarakan orang karena rata-rata sekitar 5-10 tahun
selalu erupsi, baik skala besar maupun skala kecil. Nah, sekarang apa saja yang menjadi daya tarik wisata serta fotografi sekitar Gunung Merapi? Yang pertama tentunya adalah Borobudur. Tidak diragukan lagi bahwa Candi Borobudur merupakan objek wisata tunggal paling populer di Indonesia, dengan kunjungan wisatawan domestik maupun asing bisa mencapai hampir 1 juta per tahunnya. Dengan status sebagai World Heritage atau warisan dunia, Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 oleh dinasti Sailendra dan sangat berorientasi terhadap Gunung Merapi. Dari sisi manapun, bayangan Gunung Merapi selalu kelihatan dari Candi Borobudur. Bahkan seolah kurang lengkap hasil fotografi kita, khususnya bagi para fotografer, bila tidak menyertakan juga nuansa Gunung Merapi di sisi timur. Momentum keindahan dan dramatis Candi Borobudur itu ketika matahari terbit atau sunrise. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk menyertakan Gunung Merapi yang menghiasi background langitnya dari Borobudur, apalagi ditambah dengan nuansa langit kemerah-merahan ketika matahari terbit. Itu sangat-sangat dramatis sekali. Objek wisata kedua yang populer adalah Bukit Setumbu. Mungkin jika tanpa promosi gratis dari film yang pernah terkenal, film anak muda berjudul Ada Apa Dengan Cinta Kedua, spot Bukit Setumbu itu tidak secepat ini populernya. Akan tetapi bukan hanya karena klip film itu, saya melihatnya juga adalah konsisten yang sangat kuat dan manajemen yang baik dari Balkondes Setumbu, dari warga Setumbu yang ingin mempromosikan Setumbu sebagai salah satu objek yang baik untuk melihat keindahan alam plus Borobudur. Dari spot Bukit Setumbu ini kita bisa melihat hamparan pemandangan lembah Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang subur, serta adanya siluet dari Candi Borobudur kecil tapi sangat berkesan, sangat bermakna di antara frame landscape dari Bukit Setumbu tersebut. Tentu saja ditambah dengan prosesi sunrise yang indah dan sering juga dipadu dengan kabut pagi, sehingga menjadikan angle foto dari spot ini sangat-sangat dramatis. Angle lain yang mungkin tidak banyak melihat potensinya, tapi saya pribadi melihat ini sangat-sangat bernilai tinggi, khususnya dari sisi budaya. Itu adalah tari jatilan. Tidak banyak yang memperhatikan bahwa sekitar Candi Borobudur itu banyak terdapat kelompok seniman tari jatilan. Kalau tidak salah, minimal ada sekitar 12 kelompok kesenian jatilan. Jatilan adalah salah satu tarian tradisional Jawa yang sangat populer. Walau bukan kelas tarian ningrat keraton yang elegan itu, namun tarian ini sangat digemari oleh masyarakat Jawa pada umumnya, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan juga populer sampai di Sumatera hingga di Malaysia. Walaupun di daerah-daerah itu berbeda nama, tapi sebetulnya asalnya juga dari tradisi yang sama. Kalau di Jawa Tengah disebut dengan jatilan, di Jawa Timur dengan jaranan, atau juga sering juga disebut dengan jatilan.
Kalau di Sumatera atau di Malaysia disebut dengan kuda lumping, di Jakarta pun juga disebut dengan kuda lumping atau mungkin bahkan dengan kuda kepang. Bagi saya pribadi yang merupakan seorang photo trip organizer, di mana mayoritas tamu-tamu saya adalah fotografer dari luar negeri, saya selalu menyertakan tampilan Jatilan ini dalam setiap mengadakan foto trip di sekitar Borobudur. Selain sebagai variasi unsur landscape Borobudur, juga untuk menampilkan unsur khas tari dan budaya Jawa serta angle-angle human interest-nya yang menarik. Sengaja saya tampilkan pertunjukan Jatilan ini di depan sebuah rumah tradisional Jawa berbentuk joglo untuk menguatkan kesan budaya Jawa tersebut. Juga saya sengaja membiarkan para warga setempat untuk ikut menikmati pertunjukan ini agar saya juga mendapat angle human interest yang alami. Tidak lupa juga ketika momen para penari Jatilan tersebut sedang make up di dalam sebuah rumah tradisional sebagai tambahan angle human interest dan portrait. Momen ini sering sangat disukai oleh para tamu-tamu saya fotografi karena bisa mendapat satu hasil foto yang sangat indah. Bahkan saya tahu ada 1-2 foto dari mereka yang berhasil menang di lomba salon foto di luar negeri. Angle yang sangat menarik, sangat signature, namun tidak setiap tahun ada. Itu adalah ketika Merapi meletus. Guguran debu panas yang sangat dramatis dan oleh orang sekitar Gunung Merapi disebut dengan wedhus gembel. Selanjutnya kita bergeser ke Jawa Timur, di mana kita akan menelaah beberapa gunung populer untuk fotografi. Yang pertama adalah Gunung Penanggungan, sebuah gunung yang tidak begitu tinggi, hanya sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, namun memiliki bentuk yang sangat baik sekali, segitiga lancip seperti Gunung Semeru. Dari sisi vulkanologis, Gunung Penanggungan ini bukan lagi gunung aktif, bahkan boleh dikatakan gunung yang sudah tidur. Namun Gunung Penanggungan ini adalah gunung yang sakral bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya di zaman Hindu-Buddha klasik semasa Raja Erlangga sekitar abad ke-11 hingga periode Kerajaan Mojopahit sekitar abad ke-14. Selanjutnya ada 2 yang sangat menarik, yakni dari Terasering Selotapak dan Candi Jawi. Nama Selotapak sebetulnya baru saja populer sekitar 1 tahun terakhir, berkat eksplorasi dari fotografer lokal dan kemudian viral di medsos. Tapi karena memang Selotapak ini sangat indah sekali, maka langsung melejit dan memberikan perspektif landscape yang sangat indah, khususnya di sekitar matahari terbit atau sunrise. Dari desa Selotapak kita bisa melihat pemandangan terasering yang sangat indah berjenjang ke bawah, dan seolah-olah di
lengkapi dengan adanya background gunung penanggungan yang gagah dan menjulang tinggi di belakangnya. Dan hal menarik dari terasering Selotapa ini bahwa di sini tidak hanya satu spot, tapi ada cukup banyak spot yang semuanya memberikan perspektif landscape yang berbeda serta menarik. Ditambah dengan keramah tamahan penduduk lokal, para petani, sehingga ada kemungkinan bahwa Selotapa kita bisa membuat satu rangkaian foto story pertanian sawah padi, mulai dari awal pembajakan, kemudian penanaman, kemudian perawatan, hingga akhirnya sampai ke panen. Hari ini kita di Selotapa, luar biasa. Saya merasa nyesel hidup di Surabaya begitu lama, baru hari ini tahu indahnya Selotapa nih. Biasanya ke Xinjiang, ke ke Guilin. Aduh, di sini nggak kalah, luar biasa. Spot menarik dari sekitar Gunung Penanggungan adalah Candi Jawi. Candi ini tidaklah besar seperti Borobudur atau Prambanan. Namun Candi Jawi memiliki ciri khas Candi Jawa Timur, yakni ramping, tinggi, dan berkarakter. Dari fisiknya, candi ini jelas merupakan candi yang berorientasi agama Hindu. Namun bila kita perhatikan lebih dalam lagi, puncaknya itu bermahkotakan sebuah stupa yang merupakan simbol agama Buddha. Ini jelas menggambarkan sebuah sinkretisme atau perpaduan harmonis antara dua agama saat itu, yakni Hindu dan Buddha. Namun demikian, jika kita perhatikan lebih detail lagi, Candi Jawi bukannya menghadap ke timur, ke arah Gunung Semeru sebagai gunung yang paling dihormati untuk budaya Jawa Timur, tapi Candi Jawi justru mengarah ke Gunung Penanggungan yang terletak di sebelah baratnya. Spot gunung populer lain adalah Gunung Bromo. Dari semua gunung dan gunung berapi, nama Gunung Bromo berada pada urutan teratas sebagai objek wisata gunung yang paling populer dan paling indah alamnya di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Tidak hanya dikunjungi lebih dari 500.000 wisatawan setiap tahunnya, namun juga terdapat ribuan foto tentang Bromo yang tersebar di internet dan berbagai media lokal serta internasional. Pemandangan unik dan indah alam Gunung Bromo itu sangat mempesona serta menjadi daya tarik wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan ada cukup banyak foto-foto yang berjaya di berbagai lomba foto nasional, regional, bahkan internasional dengan suasana landscape Gunung Bromo atau menyertakan human interest sekitar Gunung Bromo. Secara umum, di bawah ini beberapa angle menarik dari spot di sekitar Gunung Bromo. Yang pertama adalah angle landscape. Landscape atau pemandangan di Gunung Bromo itu adalah keniscayaan utama. Para wisatawan dan fotografer akan disuguhi suasana alam yang luar biasa indah dengan deretan gunung hingga sejauh Gunung Semeru yang terletak sekitar lebih dari 10 km dari Gunung Bromo. Landscape ini umumnya dinikmati dan dipadu ketika matahari terbit atau sunrise. Namun ada kalanya juga ketika sunset atau matahari terbenam.
akan lebih dramatis lagi bila visual landscape dan sunrise tadi ditambahi dengan unsur kabut di pagi hari. Namun unsur kabut ini tidak setiap saat bisa kita dapatkan. Hanya kita ketika beruntung, cuaca bersih dan kelembapan udaranya sangat rendah. Spot-spot populer untuk angle landscape ini umumnya dari Bukit Penanjakan sekitar 2.700 meter di atas permukaan laut. Kemudian dari spot Bukit Kingkong yang sedikit lebih rendah dari Bukit Penanjakan. Kemudian ada lagi yang baru dari Bukit Cinta ya. Kemudian ada yang dari spot Bukit Seruni dengan foreground pintu gerbang alam Mojopahit. Kemudian dari lautan pasir, juga dari puncak Gunung Bromo itu sendiri, dan tidak lupa dari sisi selatan Gunung Bromo, yakni dari Desa Jemplang. Semuanya memberikan keindahan alam dan perspektif yang hampir sama, namun juga kadang-kadang perspektif yang berbeda. Angle menarik dari Bromo selain landscape adalah angle nuansa pedesaan. Alam desa Bromo mencerminkan suasana khas desa Jawa pegunungan. Alam hijau subur perkebunan dan kesederhanaan serta keramah tamahan penduduknya. Salah satu signature saya dalam angle pedesaan ini adalah dapur desa. Saya tahu jarang sekali fotografer mengambil angle ini karena memang agak sulit mencari dapur desa yang baik di sana. Suasana khas dapur desa ini sangat ikonik karena ditambah dengan hiasan sinar matahari pagi yang disebut roll atau rays of light, sehingga membuat frame foto ini sangat dramatis, sangat bermakna sekali. Sebagai informasi, saya selalu menyertakan angle foto dapur desa ini setiap kali saya mengadakan foto trip ke Bromo untuk tamu-tamu fotografer saya. Angle lain adalah juga kuda Bromo. Di antara pilihan-pilihan angle fotografi human interest di kawasan Bromo, rasanya angle kuda adalah paling populer dan paling ikonik. Karena menurut saya, tidak ada objek wisata lain di Indonesia yang memiliki begitu banyak angle-angle kuda dan aktivitasnya selain di objek wisata Bromo ini. Walau sesungguhnya kuda-kuda ini untuk keperluan mengangkut wisatawan ke Gunung Bromo, namun bisa dikondisikan untuk angle-angle human interest fotografi. Angle signature dari Bromo yang populer juga bagi para fotografer khususnya adalah angle foto bintang. Astronomi fotografi atau fotografi bintang-bintang itu sekarang ini juga mulai populer, atau lebih spesifiknya disebut dengan fotografi Milky Way. Di sisi lain, fotografi Milky Way yang paling indah dan paling populer di Indonesia itu ada di Gunung Bromo. Karena
kawasan Gunung Bromo ini berada pada ketinggian yang sangat tinggi, sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, dan kondisinya gelap. Hanya di desa-desa itu ada lampu, sehingga sangat pas sekali untuk foto astronomi. Ditambah lagi, langit sekitar Gunung Bromo juga relatif bersih dari polusi, sehingga visualisasi Milky Way-nya sangat jelas terlihat. Bahkan dengan pandangan mata langsung pun kita sudah bisa melihatnya. Terdapat beberapa angle populer fotografi Milky Way di sekitar Gunung Bromo. Yang pertama dan yang paling populer adalah dari atas Gunung Bromo itu sendiri, baik ketika Milky Way dalam posisi tidur maupun ketika Milky Way tegak lurus di atas Gunung Bromo. Foto Milky Way dari atas lautan pasir juga menarik. Foto Milky Way dari atas pohon-pohon pinus di sekitar Bromo juga menarik. Atau bahkan foto Milky Way dari Bukit Seruni di antara gerbang kuno ala Mojopahit, itu sangat menarik juga. Gunung api terakhir yang saya bahas di sini adalah Gunung Ijen, atau kadang lebih populer dengan nama Kawah Ijen, yakni gunung yang terletak paling timur dari Pulau Jawa. Gunung Ijen ini adalah sesungguhnya permata vulkanis di Pulau Jawa. Permata dalam arti, satu, sebuah gunung api yang aktif. Dua, memiliki danau kawah yang besar dan indah serta berwarna kehijauan akibat dari pengaruh belerang. Ketiga, memiliki keindahan lekuk-lekuk gunung pada lereng kawah bagian dalam. Keempat, memiliki pesona api biru atau blue fire yang nyaris tiada duanya di dunia. Kelima, adanya angle human interest berupa aktivitas penambangan belerang sebagai bukti Gunung Ijen masih aktif. Dan yang keenam, yang terakhir, juga Gunung Ijen relatif mudah diakses oleh wisatawan dalam mendaki. Hanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam sudah sampai di atas gunung. Jadi dengan kondisi yang saya sebutkan di atas, nyaris tidak ada gunung api lain yang sepadan dengan Gunung Ijen dalam hal wisata serta fotografinya. Gunung Ijen memiliki ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, dan menurut data terakhir meletus tahun 1817. Letusan yang agak besar saat itu. Nah, sekarang angle-angle apa saja yang bisa digali dari kawasan sekitar Gunung Ijen yang mempesona ini? Angle menarik dari Gunung Ijen adalah tambang belerangnya. Rasanya inilah tambang belerang paling besar dan paling dramatis di Indonesia. Setiap hari digali oleh sekitar 50-100 penambang belerang, namun terus menghasilkan batu belerang yang sepertinya tidak pernah habis. Sekaligus sebagai tanda bahwa gunung itu masih aktif. Mungkin teman-teman tidak banyak yang paham bahwa belerang-belerang ini kebanyakan dikirim ke pabrik gula.
sebagai salah satu pemutih gula menjadi gula pasir yang kita konsumsi setiap hari itu. Para penambang belerang tersebut mengangkut sekitar 60-90 kg batu belerang dari dasar kawah hingga ke tempat penimbangan belerang sejauh kira-kira 4 km. Mereka ini sesungguhnya adalah pekerja yang luar biasa demi menghidupi keluarganya. Salut. Sebuah pilihan yang tidak mudah, namun sebagai bukti merupakan tanggung jawab terhadap keluarganya. Selain bermodalkan kekuatan fisik, mereka juga harus tahan terhadap pengaruh kuat asap belerang yang sering mempengaruhi daya tahan tubuh. Angle penambang belerang Gunung Ijen merupakan angle human interest yang sangat menarik, bahkan sering digambarkan di berbagai blog atau film pendek di internet sebagai luar biasa atau sukar dipercaya, unbelievable, atau bahkan bahasa anak muda gila. Silahkan saksikan langsung sendiri di lokasi, alami sendiri bagaimana susah dan kerasnya pekerjaan menambang belerang di Gunung Ijen ini. Saya yakin teman-teman akan apresiasi apa yang telah dilakukan dan dialami oleh para penambang belerang yang luar biasa tersebut. Angle menarik lainnya adalah blue fire atau api biru. Blue fire adalah permata tersembunyi dari Gunung Ijen, yakni sebuah sudut kecil tambang belerang yang mengeluarkan api berwarna biru indah. Blue fire ini dipercaya hanya ada 2 di dunia, dan salah satunya di Gunung Ijen. Yang perlu diperhatikan bahwa blue fire ini hanya akan terlihat ketika suasana di sekitarnya gelap, kontras dengan warna biru yang ada. Jika sinar matahari sudah muncul, maka apinya akan tenggelam atau tidak tampak karena kalah dengan sinar matahari. Blue fire juga menjadi bukti bahwa di situ terdapat tambang belerang aktif. Blue fire Gunung Ijen seyogianya bisa menjadi ikonik wisata serta fotografi di Gunung Ijen, serta menjadikannya objek wisata yang kelas dunia. Karena inilah blue fire yang paling mudah diakses dan berpadu dengan berbagai angle wisata serta fotografi di sekitar Gunung Ijen. Jika dahulu angle wisata dan fotografi banyak terfokus pada Kawah Ijen dan aktivitas penambang belerangnya, sekarang mulai melebar ke angle sunrise yang terletak di sisi sebelah utara dari Kawah Ijen, lebih tinggi, namun memiliki perspektif landscape yang berbeda, lebih panoramik pastinya. Angle yang menarik di sekitar Gunung Ijen adalah Desa Sapi yang terletak di utara Gunung Ijen. Di sebelah utara yang berbatasan dengan Taman Nasional Baluran terdapat sebuah desa yang unik karena memiliki ratusan sapi yang digembala setiap hari. Sapi-sapi tersebut juga milik orang luar desa yang dipercayakan ke penduduk desa tersebut untuk dikembangbiakkan dengan sistem bagi hasil. Setiap pagi, sapi-sapi tersebut berangkat ke kawasan rerumputan di alas Baluran
dan sore hari pulang ke kandang di desa Karangteko, sebelah utara dari Taman Nasional Baluran. Prosesi pulang ke kandang di sore hari inilah, dan dipadu dengan sinar matahari menjelang sunset, bisa memberikan efek roll yang indah. Ditambah lagi dengan nuansa suasana desa Karangteko yang khas suasana desa Jawa. Bagus sekali. Bahkan sebelum sapi itu balik ke kandang, ada satu momen di mana sapi-sapi tersebut minum air di sungai yang kebetulan juga dipakai oleh para penduduk desa itu untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci, mandi. Angle human interest atau street photography ini sangat menarik. Angle menarik lain dari Gunung Ijen itu adalah Selat Bali. Sebenarnya tidak ada hal spesial dari pantai atau Selat Bali ini. Akan tetapi bila kita presentasikan dengan momen indah sekitar matahari terbit atau sunrise, dan ditambah dengan foreground atau objek depannya perahu tradisional beserta nelayannya, dan dipadu dengan keindahan di ufuk timur matahari terbit yang berwarna kuning keemasan, serta adanya siluet Pulau Bali yang legendaris. Sepertinya angle ini sayang untuk dilewatkan begitu saja ketika kita mengadakan foto trip ke Gunung Ijen. Jadi foto trip gunung berapi ini sangat lengkap, melingkupi hampir semua perspektif angle fotografi yang ada. Demikian kawan, presentasi saya tentang gunung berapi dan potensinya dalam kemasan foto trip. Semoga berkenan dan bermanfaat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan salam wisata serta salam fotografi.